Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai analisa rangkaian dengan sumber DC. Yang akan kita pelajari di sini adalah metode node, mesh, dan superposisi seperti di materi yang sebelumnya, tapi sekarang rangkaiannya adalah sumbernya AC dan bebannya tidak lagi resistor, tapi ada resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, yang pertama metode node. Jadi untuk dasarnya sudah pernah saya jelaskan di metode sebelumnya. Jadi sekarang kita langsung ke contoh penyelesaian soalnya saja. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini, kita diminta untuk mencari nilai tegangan VO, yaitu adalah nilai tegangan pada induktor 2 Henry. Nah, di sini sumbernya adalah sumber tegangan 4 cos 2T min 90 derajat volt. Yang pertama kita cari adalah nilai omega. Nilai omega itu didapat dari sumber. Nah, omeganya adalah 2. Sedangkan 4 itu adalah nilai Vmax-nya. Sehingga kalau diubah ke bentuk fasor, untuk sumber tegangannya adalah 4 sudutnya min 90 derajat volt. Omeganya 2. Kemudian kita perlu ubah induktor dan kapasitor menjadi impedansi kapasitif dan impedansi induktif. Pakai Z. ZL nilainya adalah J omega L. Omeganya adalah 2, induktornya 2, sehingga ZL-nya adalah J4, satuannya bukan lagi Henry, tapi Ohm. Kemudian ada ZC, impedansi kapasitif, adalah min J per omega C. Omeganya 2, kapasitornya 0,1 farad. Ini jelas min J 0,2 sama dengan min J10 per 2. Karena 2-nya adalah 0,2 yang di bawah ini adalah 2 per 10. Jadi dibalik ke atas sehingga ZC-nya adalah min J5, satuannya Ohm. Oke, sekarang di sini dia J4 dan min J5. Kemudian rangkaiannya akan menjadi seperti ini. J4 min J5, ya ini 2 ohm. Kemudian sumbernya adalah 4, sudutnya min 90 derajat. Yang dicari adalah tegangan di induktor V. Kita selesaikan dengan metode node, jadi kita hanya punya satu node di sini, misalnya ini node A. Di node A, arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Nah, kita tentukan dulu arah arusnya. Misalnya ini I1, yang ini I2. Kemudian untuk arus di induktor kita ikuti dengan tegangan yang dicari. Jadi kalau kena tegangannya positifnya di atas, negatifnya di bawah, maka arah arusnya adalah ke bawah. Nah, ini I3. Maka arus yang masuk adalah I1, I-out-nya adalah I2 dan I3. Nah, groundnya kita tentukan di bawah sini. I1 asalnya dari V sumber, tujuannya adalah VA, yang dilewati adalah hambatan 2 ohm. I2 asalnya dari VA, tujuannya ke ground, yang dilewati adalah ZC. Sedangkan I3 asalnya dari VA, tujuannya ke ground, yang dilewati adalah ZL. Oke, VS adalah 4, sudutnya min 90 derajat, min VA, R-nya 2 ohm, sama dengan VA, ZC-nya min J5, kemudian ZL-nya J4. Nah, di sini kita tidak mau pembagi itu imajiner. Jadi, kita ubah ini, pembaginya yang masih J menjadi bilangan real. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa J itu adalah akar min 1.
J kuadrat adalah min 1, maka min J kuadrat adalah 1. Nah, kalau saya punya 1 per J, dia akan sama dengan min J. Maka yang ini VA per min J per 5, kita naikkan ke atas, dia menjadi J VA per 5. Jadi kalau 1 per J sama dengan min J, maka kalau 1 per min J, hasilnya adalah J. Ditambah dengan yang ini J-nya kita naikkan, jadi min JVA per 4. Yang ini tetap kita bisa ubah 4 sudut minus 90 derajat diubah menjadi bentuk rektangular. Jadi 4 sudutnya min 90 derajat. Kita ubah ke rektangular. 4 dikalikan cos min 90 derajat plus J 4 dikalikan sin min 90 derajat. Cos 90 adalah 0, sin minus 90 adalah minus 1. Jadi hasilnya ini adalah min J4. Jadi kita ubah 4 sudut min 90 menjadi min J4 min VA ini per 2. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan menjadi 20, jadi dikali 20. Maka yang ini dikali 10 min J40 min 10 VA sama dengan J4 VA min J5 VA. Ini min J40 sama dengan pindah ruas jadi positif 10 VA min J VA. Min J40 sama dengan 10 min J1 VA. Jadi kita keluarkan VA-nya. Nah, kemudian yang kita cari adalah VA. Jadi, min J40 sama dengan 10 min J1 VA. Maka VA adalah min J40 per 10 min J1. Cara menyelesaikan pembagian bisa kita pakai perkalian dengan sekawannya, atau bisa juga kita kalikan atau kita ubah dulu ke bentuk polar baru dibagi. Nah, sekarang kita coba dulu yang dikalikan dengan sekawannya. 10 min J1 sekawannya adalah 10 plus J1 per 10 plus J1. Sehingga ini adalah min J 400 min J kuadrat 40 dibagi dengan 100 plus J10 min J10 min J kuadrat 1. Min J 400 min J kuadrat hasilnya sama dengan positif 1. Sehingga ini adalah plus 40 dibagi dengan 100, yang ini hilang, min J kuadrat 1 adalah plus 1. Jadi 40 min J 400 dibagi dengan 101. Hasilnya adalah 0,396 min J 3,96. Satuannya adalah volt. Kemudian yang dicari adalah tegangan di induktor J4. Nah, tegangan di induktor J4 nilainya sama dengan VA, karena asalnya dari VA tujuannya ke ground, sehingga beda potensialnya adalah VA min 0, sama dengan VA. Maka VO, tegangan di induktor, nilainya sama dengan VA, yaitu 0,396 min J 3,96 volt. Nah, untuk mencari tegangannya ini, kita kembalikan ke bentuk
semula. Jadi kalau semula tegangan sumbernya adalah 4 cos 2T min 90 derajat, nah kita kembalikan ke bentuk itu, maka ini kita ubah menjadi bentuk polar. R adalah akar 0,396 kuadrat plus min 3,96 kuadrat, yaitu 3,98. Sedangkan sudut fasanya adalah arkes tangen dari nilai imajinernya yaitu min 3,96 dibagi nilai realnya 0,396, yaitu min 84,29 derajat. Sehingga nilai VO-nya adalah 3,98 sudut min 84,29 derajat, satuannya adalah volt. Nah, dikembalikan ke bentuk semula adalah 3,98 cos, omeganya tetap, sudutnya sekarang diganti ini, min 84,29 derajat. Jadi, tegangan di induktor adalah 3,98 cos 2T min 84,29 derajat. Yang kedua adalah metode mesh. Jadi kalau yang tadi node kita pakai hukum Kirchhoff tentang arus, sekarang mesh kita pakai hukum Kirchhoff tentang tegangan. Jadi tadi kita sudah cari nilai ZL dan ZC-nya. Yang ini adalah J4 dan kapasitornya adalah min J5. Kemudian kita tentukan loopnya, loop 1, loop 2. Pada loop 1, kita ketemu VR plus VC, kemudian min VS sama dengan 0. VR-nya adalah I1 dikali R, VC-nya I1 min I2, jadi karena dia ada di tengah, dikali ZC min VS sama dengan 0. I1, R-nya adalah 2 ohm, plus I1 min I2, ZC-nya adalah min J5, VS-nya ini adalah 4, sudutnya min 90 derajat volt, atau kalau diubah ke rektangular adalah min J4 volt. Sama dengan 0. Jadi min ketemu min jadinya plus. Sehingga ini 2I1 min J5I1 plus J5I2 sama dengan min J4. 2 min J5 dikali dengan I1 plus J5I2 adalah min J4. Ini persamaan kita yang pertama. Sedangkan di loop 2, kita punya sigma V-nya sama dengan 0 adalah V-nya induktor VL plus VC. VL adalah I2 dikali ZL, VC-nya sekarang I2 min I1 dikali ZC. I2 ZL-nya J4 plus I2 min I1, ZC-nya min J5. J4 I2 min J5 I2 plus J5 I1 sama dengan 0. Maka dia adalah J5 I1 min J I2 sama dengan 0. Oke, jadi ini persamaan kita yang kedua. Kemudian kita bisa mencari tegangan VO. Yang kita cari adalah arusnya dulu. Jadi karena di sini VO ada di loop kedua, maka kita cuma perlu loop 2. Jadi yang kita cari loop 2. Di sini kita bisa lakukan substitusi. Jadi persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Dari persamaan 2, kita punya J5I1 min Ji2 sama dengan 0.
J5I1 sama dengan J I2. Kalau kita bagi dengan J, maka 5I1 sama dengan I2, atau I1 adalah I2 per 5. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 min J5I1 plus J5I2 sama dengan min J4. Yang ini kita substitusi dengan I2 per 5. 2 min J5 dikali I2 per 5 plus J5 I2 sama dengan min J4. Ini supaya menghilangkan 5, kita kali dengan 5. 2 min J5 I2 plus J25 I2 sama dengan min J20. 2 plus J20 I2 sama dengan min J20. Maka I2 adalah min J20 dibagi 2 plus J20. Nah, kita bisa lakukan perkalian dengan sekawan atau diubah ke bentuk polar. Jadi kita coba ubah ke bentuk polar. Ini min J20 adalah 20, sudutnya min 90 derajat dibagi dengan yang bawah. Akar 2 kuadrat plus 20 kuadrat, sudutnya adalah arkes tangan 20 per 2. Imaginernya dibagi real. 20 sudutnya min 90 derajat dibagi dengan 20,1 sudutnya 84,29 derajat, yaitu 0,99 sudutnya 174,29. Jadi kalau dibagi sudutnya dikurang, maka min 174 itu dapatnya dari min 90 dikurangi 84,29 derajat. Ini adalah I2. Nah, yang kita cari adalah tegangan di induktor. VO adalah I yang lewat di induktor, I2 dikali dengan ZL. I2-nya 0,99, sudutnya min 174,29 dikali ZL-nya adalah J4. Nah, J4 kita bisa ubah ke bentuk polar adalah 4, sudutnya 90 derajat. Sehingga dia nilainya adalah 3,96, sudutnya min 84,29 derajat. Nah, ini hasilnya sama dengan yang kita lakukan di analisa node. Kemudian kita akan bahas tentang metode superposisi. Jadi di superposisi ini akan ada lebih dari satu sumber. Misalnya seperti ini, ada 2 sumber, yang satu sumber tegangan, yang satu lagi sumber arus. Kita diminta untuk mencari nilai tegangan VO, yaitu tegangan di kapasitor 0,2 farad. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai omeganya. Sumber tegangan omeganya 5, sedangkan sumber arusnya omeganya 10. Nah, jika omeganya berbeda, maka rangkaian ini hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan superposisi. Tapi jika omeganya sama, walaupun ada lebih dari satu sumber, maka bisa dikerjakan dengan metode yang lain. Oke, untuk superposisi, kita akan mengaktifkan salah satu dan deaktifkan sumber yang lain. Misalnya yang pertama, kita aktifkan dulu sumber tegangan, maka nilai omeganya adalah 5. Kita akan cari ZC dan ZL. ZC adalah min C per omega C, yaitu min C omeganya 5 dikali 0,2, atau sama dengan min C1 ohm. Sedangkan ZL adalah C omega L
omeganya 5, L-nya 1, maka ini adalah J5. Maka rangkaiannya kita mengaktifkan sumber tekanan, sumber arus diganti menjadi rangkaian hubung buka atau open circuit. Ini terbuka. Nah, untuk kita samakan jadi fasor, maka sumber tekanannya di sini adalah 50, sudutnya min 90 derajat volt. Jadi kita jadikan fungsi cos semua. Ini 8 ohm. Sekarang ini min J1 dan yang ini adalah J5. 50 sudutnya min 90 derajat. Nah, di sini kita bisa gunakan cara apapun, baik itu dengan hukum ohm, di paralel dulu, baru dicari arusnya, atau kita juga bisa pakai node dan mesh. Jadi karena di materi ini kita juga membahas node dan mesh, kita akan implementasikan dua metode tersebut. Nah, di sini kita coba menggunakan mesh. Sehingga kita akan punya dua loop. Ini loop 1, nah ini loop 2. Oke, di loop 1 ada VR, kemudian VC, dan min VS sama dengan 0. Jadi anggaplah ini adalah plus minus sumber. VR-nya adalah I1, arusnya di loop 1 dikalikan R ditambah dengan VC-nya adalah arus yang lewat di kapasitor, yaitu I1 min I2 dikali ZC min VS sama dengan 0. I1 R-nya adalah 8 ohm plus I2 I1 min I2 ZC-nya min J1 min VS-nya 50, sudutnya min 90. Maka kita sekarang punya 8 I1 min J1 I1 plus J1 I2 sama dengan 50, sudutnya min 90 derajat. 8 min J1 dikali dengan I1 plus J1 I2 50 sudut min 90 derajat. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Untuk persamaan yang kedua di loop 2, kita punya VL min VC sama dengan 0. VL-nya I yang mengalir di loop 2 yaitu I2 dikali ZL min tekanan kapasitor adalah sekarang arus yang lewat adalah I2 min I1 dikali dengan VC ZC. Oke, maka I2 ZL-nya J5 ditambah dengan I2 min I1 ZC-nya min J1. Sekarang kita punya J5 I2 min J1 I2 plus J1 I1 sama dengan 0. Maka J4 I2 sama dengan min J1 I1. Kita bisa bagi dengan J, 4 I2 akan sama dengan min I1. Ini persamaan kita yang kedua. Nah, di sini kita bisa lakukan substitusi. Kita substitusikan I1 ke sini, sehingga I1-nya adalah min 4 I2. Ini kita substitusi ke persamaan 1. Sehingga persamaannya menjadi 8 min J1, I1-nya min 4 I2 plus J1 I2 sama dengan 50, sudutnya min 90 derajat. Min 32 I2 plus J4 I2
plus C1 I2 adalah 50, sudutnya min 90. Min 32 plus C5 I2 sama dengan 50 sudut min 90 derajat. Nah, I2 50 sudut min 90 dibagi dengan min 32 plus C5. Nah, kita bisa ubah pembaginya ini menjadi bentuk polar. I2 adalah 50 sudutnya min 90 derajat dibagi dengan akar R-nya 30 min 32 derajat ditambah 5 min 32 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Sudutnya adalah arkes tangan. Imajinernya 5 dibagi dengan realnya min 32. 50 sudutnya min 90 dibagi 32,39 sudutnya. Nah, sudutnya harus kita perhatikan karena di sini yang negatif adalah yang real. Jadi kalau kita punya kuadran 1, 2, 3, dan 4, sumbu X-nya itu bilangan realnya, sumbu Y-nya bilangan imajinernya. Sumbu Y-nya positif, jadi imajinernya positif, sumbu X-nya negatif. Maka dia ada di kuadran 2. Sehingga sudutnya di sini adalah 180 dikurangi dengan arkes tangan dari 5/32. Sorry, ini harusnya di bawah. Arkes tangan 5/32. Oke, hasilnya adalah 50 sudutnya min 90 derajat dibagi 32,39 sudutnya 171,12 derajat. 1,54 sudut minus 261,12 derajat ampere. Ini yang I2. Maka kita bisa cari I1, kita kembalikan lagi ke yang tadi kita substitusikan. Min 4I2 adalah I1. I1 adalah min 4I2. Min 4 dikali 1,54 sudutnya min 261,12. Min 6,16 sudutnya min 261,12 derajat ampere. Nah, sekarang yang kita cari adalah tegangan di kapasitor. Maka arus yang mengalir di kapasitor IC adalah mengikuti loop 1, arah loop 1, yaitu I1 dikurangi dengan I2. I1 dikurangi I2. I1-nya adalah min 6,16, sudut min 216,12 derajat, dikurangi I2-nya 1,54, sudutnya min 261,12 derajat. Nah, karena polar tidak bisa langsung dikurangi atau dijumlah, kita ubah dulu ke bentuk rektangular. Jadinya 0,95 min C 6,09 dan min 0,24 plus C 1,52. Yang ini adalah I1, yang ini I2. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 1,19 min C 7,61
ampere. Maka nilai tegangan pada kapasitor VO akibat aktifnya sumber tegangan adalah IC dikali dengan ZC. IC-nya 1,19 min J 7,61 dikali min J1. Kita jadikan bentuk polar supaya bisa langsung dikalikan dan diubah ke bentuk semula, yaitu akar 1,19 kuadrat min ditambah dengan min 7,61 kuadrat. Sudutnya adalah arkes tangan imajiner min 7,61 dibagi nilai realnya 1,19. Nah, min J1 kalau diubah ke bentuk polar adalah 1, sudutnya min 90 derajat. Maka nilainya adalah 7,7, sudutnya min 81,11 derajat dikali 1 sudut min 90 derajat adalah 7,7 sudut min 171,11 derajat volt. Ini adalah tegangan di kapasitor. Kalau kita jadikan ke bentuk semula, sesuai dengan sumbernya, nilainya adalah 7,7 fungsi cos, karena tadi sudah kita ubah ke fasor, 5T min 171,11 derajat. Kalau mau diubah jadi sin, maka fasanya ditambahkan dengan 90 derajat. Maka ini sin 5T min 171,11 ditambah 90 derajat, yaitu min 81,11 derajat volt. Ini adalah tegangan kapasitor akibat aktifnya sumber tegangan. Kemudian kita aktifkan sumber arus. Jadi tadi sumber tegangannya aktif, sekarang sumber arusnya yang aktif. Maka rangkaiannya, yang sumber tegangan non-aktif diganti rangkaian short. 8 ohm. Kita perlu cari lagi ZL dan ZC. Dan omeganya sekarang yang sumber arus adalah 4 cos 10 T ampere, omeganya adalah 10, fasornya ini adalah 4, sudutnya 0 derajat. 4 sudutnya 0 derajat ampere, omeganya adalah 10. Zc adalah min J per omega J, omeganya 10. ZL-nya J omega L. J 10 ohm. Kalau tadi kita selesaikan pakai mesh, sekarang kita coba selesaikan pakai node. Jadi di sini kita hanya punya satu buah node, misalnya ada di sini node A. Arah arusnya kita tentukan dulu. Ini masuk, ini I1, anggaplah ini I2, I3, dan I4. Maka di node A, sigma I yang masuk akan sama dengan sigma I yang keluar. Yang masuk adalah I1, yang keluar I2, I3, dan I4. I1 sumbernya 4, sudut 0. I2 asalnya dari VA, tujuannya ground, hanya di bawah. Yang dilewati adalah ZL. I3 asalnya dari VA, tujuannya ground, yang dilewati adalah ZC. Kemudian I4 asalnya VA, tujuannya ground, yang dilewati adalah R. 4 sudutnya 0 sama dengan VA, ZL-nya J10 plus VA, ZC-nya min J per 2 ditambah dengan VA, R-nya 8. Nah, ini kita ubah J-nya supaya pembaginya tidak dalam bentuk imajiner. 1 per J itu sama dengan min J. Maka ini adalah min JVA per 10. Kemudian ini plus J 2VA, jadi 2-nya pindah ke atas, plus VA per 8.
Untuk penghilangan 10 dan 8 kita kalikan dengan 40. Oke, ini adalah 160, sudutnya 0 sama dengan min J4VA plus J80VA plus 5VA. Ini adalah 5VA plus J76VA. 5 plus J76. Maka VA adalah 160, sudutnya 0, dibagi dengan 5 plus J76. Yang bawah kita ubah ke bentuk polar. R-nya 5 kuadrat plus 76 kuadrat. Sudutnya adalah arkes tangan. Imajinernya 76, realnya 5. 76,16 sudut 86,23 derajat. Maka hasilnya adalah 2,1, sudutnya min 86,23 derajat volt. Nah, yang dicari adalah tegangan di kapasitor. Tegangan di kapasitor, beda potensial di sini adalah VA min 0. Maka tegangan di kapasitor sama dengan VA. VO, tegangan kapasitor akibat aktifnya sumber arus adalah 2,1, sudutnya min 86,23 derajat volt. Atau kalau kita kembalikan ke bentuk sumbernya adalah 2,1 cos omeganya 10, sudutnya min 86,23 derajat. Maka karena pengaruh dua sumber, VO-nya adalah VO yang pertama akibat sumber tegangan aktif ditambah dengan VO yang kedua akibat sumber arusnya aktif. VO1 tadi adalah 7,7 sin 5T min 81,11 derajat ditambah dengan VO2-nya ini 2,1 cos 10 T min 86,23 derajat volt. Jadi ini adalah tegangan total di kapasitor akibat adanya sumber arus dan sumber tegangan. Sehingga kalau omeganya berbeda dari sumber itu hanya bisa dilaksanakan metode analisa superposisi karena nanti nilai impedansinya akan berbeda tergantung sumber mana yang diaktifkan. Oke, jadi sekian untuk materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di online meeting selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.